jamah hati kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Dan kami juga mematakan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, untuk mengganggu, menghambat kami menerima berkat Tuhan, yang mencuri setiap benih firman Tuhan ditaburkan di tempat ini. Kami hikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tubuh dengan suburnya menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kita berkatakan amin. Shalom, selamat duduk dengan Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang bertemu lagi bersama baik Tuhan. Kita masuk di minggu terakhir di bulan Agustus, ya. Kita percaya bulan kemenangan terakhir yang lewati, tapi kita percaya kita yang berjalan bersama Tuhan, kita yang dekat kepada Tuhan, kita pasti terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam perjanjian lama. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk berdiri sebentar. Kita angkat Alkitab kita, katakan saudara saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti akan diberkati Tuhan Yesus. Sekarang ini juga. Amin. Sudah kembali dengan Tuhan, kita membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 1, ayat ganjil, dan Bapak Ibu saudara Tuhan membaca ayat 2, ayat 6, dan ganti-gantian seterusnya ayat 30, saya akan membaca lebih dahulu. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, dan kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh
Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara sangat nyaring. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk penggunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjalah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjalah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Katakan amin. Firman Tuhan yang luar biasa, di mana kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ya, kita percaya, kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita juga pasti kemenangan. Asalkan kita sungguh mengenal Tuhan, ya, sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh berjalan bersama Tuhan, kita pasti mengenal kemenangan. Amin. Di sini saya mengatakan ayat 3, ya. Di sini firman Tuhan mengatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan, ya, kalau kita baca ayat 1-2, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Midian. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ya. Yosafat menjadi takut, kata firman Tuhan. Di sini saya melihat firman Tuhan ini, ya, Yosafat kenapa bisa menjadi takut, ya, bukan hanya melihat
laskar yang besar. Bukan hanya melihat ya musuh yang banyak yang sedang datang untuk menyerang mereka. Ya, itu memang salah satu penyebabnya. Tetapi saya mendapat di firman Tuhan ada lain penyebab yang membuat Yosafat ini takut. Apa? Ya, karena sebelumnya itu Yosafat itu telah apa? Telah bersahabat dengan orang fasik. Ya, saya baru dapat firman Tuhan ini ya ketika saya membaca. Ternyata ini yang menyebabkan Yosafat begitu takut. Karena apa? Dia telah sebelumnya bersahabat dengan orang fasik. Di pasal 19, saya baca untuk kita semuanya. Pasal 19 ayat 1, Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Ya. Karena Yosafat telah bersahabat, ya, telah menolong orang fasik. Membuat apa? Membuat Tuhan itu murka. Ini adalah pelihat, ya, yaitu Yehu pelihat itu, Hanan itu yang memperingati, ya, mengancam, memperingati, yaitu Raja Yosafat. Ya. Tapi ayat 3 mengatakan, namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Ya, ada kabar baiknya juga ya. Memang dia telah agak menyimpang dikit ya, tidak berkenan kepada Tuhan karena bersahabat dengan orang fasik, tetapi ada baiknya kata firman Tuhan ya, tetapi ada hal-hal yang baik terpadamu karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala ya. Jadi dia telah menghapuskan semua tiang-tiang berhala yang paling dibenci oleh Tuhan, yang paling Tuhan tidak suka, dia menghapuskan semuanya itu ya, dan itu mendapatkan ya nilai tambah daripada Tuhan ya. Dan ayat 3 tadi mengatakan Yosafat menjadi takut. Firman Tuhan mengatakan Yosafat menjadi takut. Kita melihat kebanyakan orang ketika menjadi takut, akan apa dia lakukan? Dia akan melarikan diri. Ya, itu pengecut. Ya, bukan seorang raja, bukan seorang mental pemenang, tetapi adalah pengecut. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, ketika musuh, dia memilih apa? Mundurkan diri. Itu adalah sikap pengecut, Bapak Tuhan. Saya percaya di sini nggak ada. Kita semua adalah orang-orang yang pemberani. Kita sini semuanya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita berjalan kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan kita kemenangan. Di sini kita melihat kuncinya Yosafat mengalami kemenangan, bangsa Israel mengalami kemenangan karena mereka ada seorang raja yang mengandalkan Tuhan. Ketika di sini firman Tuhan mengatakan ketika Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di sini kita belajar dari firman Tuhan, sikap ketika kita menghadapi ketakutan, kecemasan, masalah persoalan, kita harus mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan, Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Dan luar biasa lagi apa? Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, bukan saja Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan, tetapi dia menyerukan kepada seluruh ya Yehuda supaya berpuasa. Berarti dia mengajak seluruh ya Yehuda, penduduk Yehuda Yerusalem itu untuk berpuasa, untuk mencari Tuhan. Di sini ya kita berpuasa bukan supaya untuk selamat ya, tetapi kita berpuasa kalau kita baca firman Tuhan, kita sering ketemukan firman Tuhan ketika umat Tuhan, ketika orang percaya menghadapi masa persoalan, pergumulan, tantangan, ketakutan, ya situasi yang mencemaskan, mereka selalu apa? Datang kepada Tuhan. Mereka selalu datang mencari Tuhan. Mereka selalu apa? Ambil tindakan, yaitu berpuasa. Ya. Berpuasa mencari Tuhan, dan kita melihat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yerusalem untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka perlantaran baru. Ya, mereka semua datang untuk mencari pertolongan daripada Tuhan. Kata firman Tuhan, ya baik
orang Yehuda, penduduk Yerusalem, ya, dan juga Raja Yosafat itu, mereka datang mencari Tuhan, mereka datang mencari pertolongan daripada Tuhan, mereka ambil puasa, dan mereka minta pertolongan dan campuran tangan daripada Tuhan. Dan ayat 6 mengatakan, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Di sini Yosafat mengatakan kepada Allah bahwa kerajaan bangsa ini adalah milik engkau. Ya, kerajaan bangsa ini milik engkau. Ya. Dan bukankah engkau Allah nenek moyang kami? Bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan kekuasaan ada dalam tanganmu? Yosafat mengatakan semua yang dia miliki kerajaannya ini, ya, bahwa semuanya adalah tangan kuasa Tuhan. Dan dia mengklaimnya apa? Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ya. Yosafat mengklaimnya bahwa tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ya, baik bangsa yang besar pun tidak akan bisa bertahan melawan engkau. Ayat 7, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila mana suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari penggunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya, oleh sebab itu mereka menjauhi dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Ya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya. Yehuda menyadari, ya, bahwa kalau tanpa campuran tangan Tuhan, mereka tidak punya kekuatan untuk mengalahkan musuh laskar yang begitu besar. Ya, tetapi Yehuda mengatakan, yaitu mata kami tertuju kepada engkau. Ya. Jadi kemenangan itu hanya ada daripada Tuhan. Ya. Pertempuran yang hebat itu, ya, kemenangan itu hanya datang daripada Tuhan yang bisa memberi mereka kemenangan. Ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ya, di sini luar biasa firman Tuhan mengatakan mereka sepakat, ya, baik keluarga mereka, baik istri dan anak-anak mereka sepakat untuk mencari Tuhan. Ya, saya senang melihatnya Pak Ronald dan Ibu Yanti, ya, karena apa? Mereka kalau datang gereja ini bersama keluarga. Ya, jadi betapa, ya, kita melihat kalau kita sekeluarga boleh datang kepada Tuhan ini, ya, kita percaya maka Tuhan akan berkenan memberkati kita. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ya, mereka semua, istri, keluarga, anak datang kepada Tuhan untuk mencari pertolongan daripada Tuhan. Dan bagian kedua, ya, 14 sampai 23. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asad, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut
karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Di sini kita melihat seorang Lewi, ya, bernama Zakaria, lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, ya, seorang Lewi diberi asap, dihinggapi roh Tuhan. Ya, jadi kita melihat dia punya, ya, seorang Lewi, yaitu biasa orang Lewi itu jabat sebagai imam, ya, atau seorang nabi Allah. Ya, dia dihinggapi roh Allah. Ya, tadi mereka minta pertolongan daripada Tuhan, umat Tuhan, ya, Raja Yehuda, bangsa Israel itu mereka minta pertolongan daripada Tuhan, dan yang bagian dua itu Tuhan menjawab. Ya, Tuhan menjawab mereka, Tuhan yang akan berperang mereka melalui seorang nabi Allah, ya, yaitu Zakaria, dengan dihinggapi roh Allah, mengatakan kepada mereka bahwa jangan takut terhadap, ya, laskar yang besar itu, tetapi, ya, bahwa Tuhan yang akan berperang. Kalau kita baca firman Tuhan ini, ya, ketika kita mendengarkan, seandainya kita di tempat situasi situ kita, ya, ketika ada seorang yang dihinggapi roh Allah itu, ada seorang nabi yang mengatakan itu, jangan takut karena Tuhan yang berperang pada kita, maka hati kita tuh menjadi adem, ya. Betul bagi Tuhan. Ya, ketika ada seorang muncul tiba-tiba, ya, menjadi nabi Allah yang mengatakan jangan takut bahwa Tuhan yang berperang pada kita, maka hati kita akan menjadi adem semuanya, ya. Tetapi, ya, kita melihat di sini ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ya. Tadi mengatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kita. Tadi sudah mulai tenang, ya, mulai senang mendengar. Tapi habis itu ada sambungannya. Besok kamu akan pergi berperang. Ya. Tadi katanya bahwa Tuhan akan perang. Tetapi besok kalian, ya, Raja Yosafat, kalian harus pergi lagi berperang. Udah mulai tenang, ya, goncang lagi. Ya, katanya Tuhan yang berperang. Oh, berarti kita aman, kita senang-senang, kita gak boleh pergi. Ya, tetapi ternyata kita juga yang harus pergi. Ya, Raja Yosafat bersama dengan, ya, timnya, saya mengatakan timnya yang besok harus turun menghadapi, ya, Bani Amon, ya, menghadapi musuh. Ya, mulai tenang, ya, mulai tidak tenang lagi. Ya. Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan di Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ya. Di sini mengatakan dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Ya. Mereka tenang lagi. Ya. Mereka maju katanya, nanti kalian tak usah perang. Ya, Tuhan akan berperang. Dapat ketenangan lagi. Ya. Jangan takut, jangan gentar. Karena apa? Tuhan yang akan menyertai mereka. Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ya. Dan sini kita melihat, ya, sikap hati yang bersyukur mereka. Ya, mereka belum mengalami kemenangan pada saat itu. Ya, mereka belum mengalami kemenangan, tetapi mereka percaya perkataan Adi Allah itu. Ya, mereka percaya perkataan Nabi Allah itu. Ya, seorang yang punya karunia profetik ini, mereka percaya perkataannya. Sehingga apa? Mereka belum mengalami kemenangan dalam peperangan, mereka sudah apa? Sujud menyembah Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Mereka yakin dan percaya kalau Tuhan sudah berfirman melalui hambanya, maka kemenangan itu akan terjadi. Membuat hati mereka bersyukur kepada Tuhan, dan mereka datang menyembah kepada Tuhan. Ayat 19, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan kemudian orang Lewi, ya, orang Lewi lagi, ya, yang berjabat pada zaman itu sebagai imam,
atau sebagai nabi Allah, ya, mengatakan bahwa bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ya. Di sini, ya, kemenangan kita dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Ya, ketika ada masalah persoalan pergumulan, bertuhan, mari kita, ya, ambil keputusan, yaitu kita menyanyi bagi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam pujian-pujian itu ada kuasa. Kita dalam pujian penyembahan itu, ya, ada kuasa yang daripada Tuhan. Dan dengan suara sangat nyaring, ya. Jadi kalau kita mau nyanyi menyembah Tuhan itu, ya, jangan dalam hati saja. Ya, karena saya lihat ada jemaat yang lagi menyembah Tuhan itu dalam hati saja dia. Ya, orang udah angkat tangan, dia masih. Ya, tapi dia dalam hati saja dia menyembah Tuhan, Tuhan. Ya, jangan seperti itu, ya. Tetapi firman Tuhan dengan apa? Suara nyaring, ya, dengan suara nyaring, ya. Mungkin, ya, Tuhan bisa melihat engkau menyembah dia dalam hati, ya, tidak pakai suara. Mungkin Tuhan bisa melihat, tetapi, ya, tetangga-tetangga jemaat-jemaat nggak bisa melihat hati Tuhan, ya. Ketika engkau tidak membuka suara menyembah Tuhan, ya, kita bisa jadi batu sandungan di dalam gereja, ya. Karena apa? Orang melihat, orang itu jangan menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Apa yang kita menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, seperti itu. Ya, jadi jangan kita menjadi batu sandungan. Marilah kita, ya, mengikuti firman Tuhan. Ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yaitu harus kita nyanyi dengan suara nyaring, ya, sampai Tuhan berkenan atas pujian penyembahan kita. Karena setiap pujian penyembahan itu, ya, Tuhan pasti berkenan. Kemarin saya posting di FB, saya lagi berdoa di atas gunung, ya, di Balerang sana. Saya sedang nyanyi, saya sempat rekam, dan saya posting di FB, dan ada seorang singer komen, waktu itu dia mengatakan, Pak Pendeta katanya, bisa jadi WL nih katanya, ya kan? Saya balas, amin, puji Tuhan. Ya. Dalam hati saya, ya, Ibu Gembala, mungkin Saudara Pastor sudah sering ingatkan kepada kita, karena apa? Pendeta itu nggak laku di surga, ya, nggak dipakai. Pengkhotbah itu nggak dipakai di gereja, ya. Kalau hanya menjadi pengkhotbah, nggak dipakai gereja. Karena apa? Yang menyampaikan firman sendiri itu Tuhan sendiri. Ya, yang dipakai di surga itu adalah WL, ada singer, pemain musik, ya. Jadi kalau saya tidak belajar nyanyi, saya tidak suka nyanyi, nanti saya nggak dipakai di surga. Ya, makanya saya sebenarnya terbatas dalam nyanyi pujian penyembahan, tapi nggak tahu karena saya percaya pada Tuhan, ya, saya suka sekali nyanyi kepada Tuhan, ya. Diarahkan oleh Senior Pastor Bu Gembala waktu saya mulai pertama bergabung di JKI ini, ya, mengajarkan jangan nyanyi lagu duniawi, ya. Dan saya taat sampai hari ini, ya, saya tidak mau nyanyi lagu duniawi, tetapi saya nyanyi lagu, ya, lagu pujian penyembahan kepada Tuhan, nyanyi lagu rohani. Dan itu yang saya praktekkan, dan saya nyanyi lagu rohani, saya banyak dengar lagu rohani, sehingga timbul hati itu suka menyanyi Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Dan kalau kita tidak suka nyanyi itu, tidak suka menyanyi menyembah Tuhan itu, ya, gak dipakai di surga, ya. Jadi kita lebih banyak menyanyi dan menyembah Tuhan. Itu harus menjadi kesukaan kita, karena Tuhan suka akan pujian penyembahan kepada Dia. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata dengan dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Ya, di sini Yosafat mengingatkan kepada penduduk Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Allah, maka kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Ya, dan kita harus percaya kepada Allah, dan kita juga harus percaya kepada nabi-nabinya. Ya, kalau sekarang ini, ya, pendeta-pendetanya, kalau kita tidak percaya pendetanya, kita lebih percaya kepada perkataan orang, ya, itu kita tidak akan memiliki keberhasilan dalam hidup. Tetapi di sini betul-betul mengatakan Nabi
Raja Yosafat mengatakan kepada mereka, yaitu percaya pada Allah, supaya mereka tetap teguh hatinya dan percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan nyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak, dan pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, di sini kita melihat bahwa mereka memakai apa? Memakai pakaian kudus. Berarti kalau kita melayani Tuhan itu, ya kita jaga kekudusan kita. Ya, kita harus hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan kalau kita mau melayani Tuhan. Dan di sini mereka menyanyikan lagu syukur kepada Tuhan dan kasih setia Tuhan. Ya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Di sini terjadilah bahwa pertempuran itu yang berperang untuk mereka adalah Tuhan. Ya, tugas mereka hanyalah naikkan pujian penyembahan, nyanyian syukur kepada Tuhan, nyanyian kasih daripada Tuhan, nyanyian lagu kemenangan. Dan ayat yang ketiga, ya, ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ya, mereka nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan, nyanyian lagu syukur kepada Tuhan, nyanyian kasih setia Tuhan. Ketika mereka tiba di tempat itu, mereka melihat semua sudah menjadi bangkai. Ya, luar biasa firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini, kalau kita mau mengalami kemenangan, mau mengalami keberhasilan, yaitu kita harus ikut arahan Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, maka kita percaya ya bahwa kita akan menikmati segala yang terbaik daripada Tuhan. Mereka baru berangkat, baru sampai ke tempat itu, yang mereka lihat bukan lagi ya musuh-musuh yang hidup yang berpegang senjata untuk berhadapan mereka, tetapi yang mereka lihat itu adalah bangkai-bangkai yang berhantaran. Ya, kita percaya ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka hal yang tersama juga akan kita alami. Kemenangan demi kemenangan akan kita alami. Kita percaya karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita. Dan luar biasa, ya ternyata Raja Yosafat ya dengan penduduk Yehuda dan Yerusalem, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem itu, mereka disuruh berperang itu sebenarnya memang maju berperang benaran, ya. Tetapi Tuhan memberi kemenangan sehingga apa? Semua musuh-musuh itu menjadi bangkai. Dan ternyata mereka disuruh berangkat itu hanya apa? Hanya datang ke sana untuk apa? Untuk mengambil berkat. Ya, kata firman Tuhan, mereka ke sana ambil berkat. Ya, berkat itu sangat banyak, Bapak Ibu Tuhan. 3 hari mereka ambilnya, bayangin. Ya, kita tahu di mana biasanya kalau ada bagi berkat ya, kita sering beri makanan, ya beri makan kepada orang lapar kemarin dulu ya. Baru taruh saja ya itu di tempat mitra sana ya. Baru taruh saja nasi berapa bungkus itu ya? 8. Berapa ratus bungkus saya lupa itu. 800 ya. Mungkin sekitar 800 nasi bungkus. Sebentar saja karena apa? Karena gratis, maka sebentar saja habis, ludes ya. Baru berapa jam saja sudah habis ya. Ini kita bayangin, ini berkat yang gratis yang Tuhan berikan ya. Mereka ambil ya, begitu banyak berkat yang tersedia, mereka ambil.
Bahkan firman Tuhan mencatat apa? Bahwa mereka mengambil berkat itu 3 hari. Bayangin, begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan kepada eh, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem dan juga Raja Yosafat. Ya. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjala barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ya, teman-teman, begitu banyaknya barangnya, ya baik ada ternak, ada harta milik, pakaian, semuanya sudah Tuhan sediakan untuk kita. Ya, di sini kita harus sungguh-sungguh yakin dan percaya kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan hidup kita, yang mungkin yang tidak aman, tidak senang, atau membuat kita takut dan cemas, ya, atau membuat kita memundur dari pelayanan, atau membuat kita takut, kita lari, jangan jadi pengecut, saya katakan. Ya, datanglah kepada Tuhan, ya, berlututlah kepada Tuhan, yaitu andalkan Tuhan, berdoa, berpuasa kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang sudah menang di atas kayu salib itu. Ya, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada Raja Yosafat bersama bangsanya. Dan kita percaya juga hari ini juga Tuhan pasti memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Asalkan kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, kita percaya kepada Dia, dan kita tidak menjadi pengecut. Ya, kalau sekarang kita juga situasi tidak aman-aman, ya, karena di Jakarta lagi demo. Ya, mungkin orang-orang kaya itu sudah melarikan diri. Ya, nah, itulah orang-orang sifat pengecut. Ya, apa bangsa negeri kita ada masalah persoalan, mereka melarikan diri. Ini sikap-sikap pengecut. Ketika aman, mau pulang lagi mereka. Ya. Harusnya ketika ada masalah persoalan, mereka datang cari Tuhan, mereka berlutut kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Maka percayalah, Tuhan juga pasti akan memberkati negeri dan bangsa kita. Sehingga ada kedamaian, ada kesejahteraan. Ya, mari kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, kita percaya Allah kita yang mendengarkan doa kita berdoa untuk bangsa negara kita percaya Tuhan juga memberikan kedamaian, keamanan atas bangsa dan negara kita. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kita WL dan sing untuk ke depan. Tangan Tuhan tak kurang panjang